Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ke hadirat-Mu dalam perenungan firman-Mu hari ini. Dengan rendah hati kami datang, membuka hati kami, membawa serta pujian syukur, suka duka, dan segala kelemahan kami. Nyalakanlah api Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami mampu memahami firman-Mu yang akan mentransformasi kami untuk menghidupinya secara nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 44, ayat 18 sampai dengan 21, 23b sampai dengan 29, dilanjutkan bab 45, ayat 1 sampai dengan 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu, ayah sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami, 'Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami.' Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Ketika itu,
Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepadanya, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budaknya. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhi nubuatnya. Dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib.
Takutlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berkat yang tidak sia-sia. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Setiap orang pada dasarnya memiliki nilai-nilai kebaikan yang tidak tergantikan oleh apapun. Sejahat-jahatnya seseorang, pasti di dalam dirinya tetap tersimpan niat-niat baik dan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan dalam diri setiap orang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta kita. Kita diciptakan seturut gambar dan citranya, maka tidak bisa disangkal bahwa setiap manusia pasti mampu melakukan kebaikan. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang juga orang bisa berbuat kejahatan yang semestinya tidak dia lakukan. Kejahatan akan melahirkan kejahatan yang lainnya. Rantai kejahatan itu akan terus berjalan dan tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya kebaikan yang begitu dahsyat sajalah oleh karena rahmat Tuhan yang akan mampu menghentikan sebuah kejahatan. Injil hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Perutusan para murid disertai dengan bekal utama, yaitu berkat dari Kristus sendiri. Mereka memang tidak boleh membawa ini dan itu supaya mereka mengandalkan berkat Tuhan. Satu-satunya yang mereka bawa adalah
bekal rahmat besar dari Kristus itu sendiri, yang diberikan Kristus dengan cuma-cuma. Para murid tidak perlu khawatir dan mencari-cari bekal yang lain, karena semuanya sudah disediakan dan dicukupi oleh Kristus. Menyampaikan salam kepada setiap orang adalah tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh setiap kita manusia. Memberi salam adalah perintah Tuhan Yesus kepada para murid ketika mereka hendak masuk ke rumah orang lain. Memberi salam adalah memberkati, dan setiap berkat adalah kebaikan. Maka berilah salam sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dan jangan berhenti. Berkatilah banyak orang. Tularkanlah berkat kepada sesama karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat itu secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Tidak akan ada ruginya dan tidak akan ada salahnya memberi berkat bagi sesama kita. Bila mana salam ataupun berkat itu ditolak, salam itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan kembali kepada kita yang memberinya. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan adalah tidak mengandung kerugian sedikit pun. Satu-satunya mungkin yang menjadi kerugian adalah ketika kita tidak tulus memberikan kebaikan itu. Kebaikan itu ditolak, maka kita menjadi pengumpat yang handal. Semoga kita semua bisa memaknai firman Tuhan hari ini dengan juga memberi cuma-cuma kepada sesama kita berkat yang telah diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Tuhan Yesus, jadikanlah aku pembawa kebaikan dan penyalur berkat-Mu yang telah dikaruniakan kepadaku dengan cuma-cuma, dimanapun aku berada dan kepada siapapun tanpa aku memandang bulu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.